Curi karena apa? Contoh juga misalnya kasus narkoba ya. Ya kan misalkan di sini ada yang bandar, ada yang pengedar, ada yang pemakai, ada yang cuma antar barang, ada yang dijebak yang lebih parah. Ya kan? Dalam proses seperti itu, dalam tuntutan itu kan jelas-jelas disebutkan tuntutan sekian tahun ini. Tapi apakah logis, apakah masuk di pikiran kita kalau kita tidak tahu, misalnya gini, kita itu sebenarnya ngantar barang, kita tidak tahu isi barangnya itu apa, kita diciduk, tapi kita dianggap pengedar. Walaupun kita mengaku salah, misalnya salah karena sudah saya curiga ini barang saya mengantar narkoba, tapi apakah kita terima kita dituduh pencuri, dituduh pengedar? Terima tidak rekan-rekan? Tidak kan? Terus karena misalnya begini, ada suatu perkara narkoba juga, dia memang memakai, dia memang pengguna, tapi dia tidak pernah jual, memangnya multi pengguna. Nah itu kan ada yang namanya rehabilitasi, asesmen. Jadi condong kepada pemberian bantuan secara kesehatan agar ini orang sembuh, bukan untuk dihukum. Ya kan? Hak itu yang harus mereka peroleh. Orang yang harus dihukum, harus dipenjara. Nah, kita bicara kembali ke tuntutan. Kalau kita tuntutan jaksa seperti itu, membuatkan tindak pidana dengan hukuman sekian. Nanti di depan. Kalau kita tidak punya pembela gimana? Pasrah dengan ketidakadilan. Iya. Tapi kalau di sisi kita semua punya pembela, punya yang bantu, kita bisa upayakan, ya. Bisa kita handle, bisa kita tangani, bisa kita antisipasi bagaimana nanti jangan sampai tuntutan jaksa ini menjadi suatu putusan hakim dikabulkan. Nah itulah gunanya kita akan memberikan perlawanan yang melalui namanya pledoi, pembelaan. Disitulah kita akan terapkan pasal itu tidak cocok misalnya perkara ini tidak seperti di fakta persidangan saksi kemarin bilang dia bukan pengedar, dia bukan bandar, dia bukan produsen, dia bukan pabrik. Iya kan? Jangan cuma nanti pasrah dulu. Saya sudah ingat dulu salahku sama istriku. Kan kita kadang berpikir begitu, mungkin kita sudah berpikir. Dulu saya pernah pukul istri, dulu saya pernah jahat sama anak. Yang begini saya nggak aja lah. Bukan seperti itu konsepnya. Kalau berpikir kita punya dosa di masa lalu, apa susahnya kita bayar? Kita bayar dengan cara kita pasrah dengan ketidakadilan. Contoh misalnya, kita berjuang. Saya harus berikan dari saya untuk anak. Bukan berpikir, wah pas aja ini mungkin sudah bayar. Bukan seperti itu konsep berpikir. Tapi yang kita pikirkan adalah gimana nih saya bisa bayar lunas nanti kesalahan dulu di masa lalu. Ya kan? Tapi dengan catatan kita memang benar-benar tidak bersalah. Dalam artian kita tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa. Begitu. Dan kalau memang sudah pas bagi rekan-rekan semua dituntut sekian karena memang kesalahan kalian. Ya memang ini kesalahan saya dulu di masa lalu, saya narkoba memang begini. Sudah pas bagi rekan-rekan, ya jangan minta yang lebih, jangan minta dibebaskan, iya kan? Begitu. Cuman kalau memang konsep kalau berpikir di masa lalu kita bagaimana, ya buktikanlah bahwa kita bisa menjadi lebih baik dari masa lalu. Ya kan? Ya mungkin bahwa kita inilah, mungkin itu bukan sekedar jalan mentok atau jalan buntu, ini adalah lompatan pertama. Juga satu lompatan kedua yang kehidupan yang lebih baik untuk pada diskusi. Seperti dalam artian kita berpikir bahwa memang kita dituntut oleh jaksa tidak sesuai dengan yang terjadi sesuai fakta yang terjadi sebenarnya. Terus ruang lingkup yang ketiga, bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk menerima bantuan hukum. Nah di sini dalam suatu tahapan proses sebelum kita masuk ke dalam penanganan perkara seperti yang saya jelaskan tadi, tentu akan ada dulu yang namanya suatu hubungan hukum. Dalam artian kami punya keabsahan, kami punya legalitas untuk memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan. Dan jangan artian saya cuma ngaku si pengacaranya si Ujang nih misalnya, tapi tidak punya legalitas apa yang membuktikan bahwa saudara ini merupakan pengacara Ujang. Kebalikannya, si Ujang lagi ditanya, oh saya punya pengacara, saya punya ini, kenapa saya punya ini, tapi
Mana buktinya bahwa emang si A ini adalah pengacara juga? Kita tidak punya bukti. Nah, maka di situ dalam tahapan ini kita membutuhkan suatu yang namanya surat kuasa, bulan kuasa, yang membuktikan bahwa rekan-rekan semua telah memberikan kuasa kepada kami, memberikan kewenangan kepada kami untuk memberikan bantuan hukum seperti yang saya maksud tadi kan. Nanti tahapannya ada, nanti akan kita terus yang tiga, kita bicara mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum, dalam artian kewajiban kami selaku bantuan hukum, kami selaku pengacara, kami selaku paralegal, kami selaku pihak yang memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan sebagai penerima bantuan hukum. Kewajibannya yang pertama yakni menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi di sini ada sisi kerahasiaan, sisi privasi. Artian kita tidak boleh maksudnya mendiskriminasikan, melecehkan keterangan yang sebenarnya dari penerima bantuan hukum. Misalnya begini, saya mau cerita, saya itu memang memperkosa Pak, tapi saya itu sama-sama mau Pak. Tahu sama lu ngomong. Nah dalam penanganan perkara ini kita juga akan lebih spesifik menanyakan, biar kita tahu akar permasalahannya seperti apa. Kalau misalnya memang kamu perkosa itu, emang kamu ini yang mau masukin dari mana? Pasti itu harus kita tanya juga Pak. Mohon maaf ya, itu kan kita ranah pribadi. Tapi kalau tidak kita ketahui seperti itu, Bapak nggak mau malu untuk cerita. Ya, mau bagaimana lagi? Nah sedangkan kalau kita kaji dari aspek hukum pemerkosaan itu harus masuk dulu. Tapi kalau Bapak malu-malu cerita, ya bagaimana? Sedangkan pendakwaan, tuntutan jaksa seperti itu mengatakan masuk, pas yang masuk, coba Bapak merasa tabu, merasa malu menceritakan yang demikian. Nah padahal itulah kuncinya di situ. Tapi dengan jaminan tenang saja, kami akan menjaga kerahasiaan tersebut. Yang tahu paling rekan-rekan satu tim tadi, jadi tidak usah malu. Kita tidak mungkin lah menyebarkan ke media atau apa bahwa itu barang masuk gitu kan, karena itu merupakan suatu pantangan, suatu larangan bagi kami, karena dalam undang-undang menjamin bahwa hal tersebut harus dirahasiakan. Jadi jangan segan-segan nanti ketika mendapatkan penanganan perkara dari kami, hal sekecil apapun yang bersifat rahasia, kalau memang perlu untuk diceritakan kepada kami, silakan. Karena itu suatu kewajiban bagi kami untuk menjaga rahasia. Itu kita bicara mengenai keterangan. Terkait mengenai hal lain, dokumen rahasia terkait perkara, itu yang harus tahu juga sebenarnya. Jadi rekan-rekan semua jangan takut bahwa misalnya dokumen ini nanti nanti bakalan keluar, bakalan bocor atau apa. Contoh misalnya saya ini sudah punya istri Pak, saya bersihna mana bukti suratnya, jangan ditunjukin kalau ini Pak keluarganya si korban nanti bakalan tenang saja. Kita tidak akan memberikan bocoran terhadap itu, kami tidak akan menyebar kuasa, kami tidak akan melakukan tindakan dan upaya yang bisa membuat rahasia dari rekan-rekan itu bocor. Karena itu merupakan suatu aturan bahwa kami tidak boleh. Seburuk-buruk apapun itu, sejelek-jelek apapun rahasia itu, silakan ceritakan. Karena itulah yang namanya hubungan kausalitas, hubungan timbal balik antara pemberi bantuan hukum dan rekan-rekan penerima hukum demi kepentingan pembelaan perkara. Jangan nanti malu-malu begini. Padahal itu kuncinya. Udah itu yang bisa bikin rekan-rekan ini mendapatkan keadilan. Maka itu yang tidak diceritakan. Itu ya kan? Alasan pakai narkoba kenapa? Yang memang dia pecandu. Yang narkoba baru sekali. Padahal sudah banyak kali. Oh dia pecandu berarti kalau sudah banyak kali. Nggak pecandu, konsekuensinya adalah harus direhabilitasi. Tapi antara malu dibilang sering pakai, sekali. Ya, dia di kamar, mutar, begini. Harus direhabilitasi. Tapi karena ketidakjujurannya, dia ngomong sekali. Jadi bukan itu kita bela, harusnya dia mendapatkan keadilan yang lebih, yaitu direhabilitasi. Ya kan? Nah, berikutnya, memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, kita berbicara mengenai tata cara, nanti akan kami sampaikan dari prosedur pendaftaran, formulir, ya kan, formulir semua nanti diisi seperti apa, data-data yang harus dimasukkan, data-data yang kami